Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Masriah SPDI. Saya sebagai guru agama Islam di SMK Yapis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan pokok bahasan iman kepada kitab-kitab Allah pada kelas 11 di SMK Yapis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Silahkan menyaksikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Semua sehat? Ya. Alhamdulillah. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Ibu minta kesediaan dari Farun untuk memimpin doa. Silakan Farun. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Terima kasih Farun. Silakan kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu mohon perhatiannya. Yang Ibu sebut namanya bilang hadir ya. Sajila, hadir Bu. Hati, Hamba Aldi, Fahdul, Hadir, Bu. Al-Katiri, Bidal Ayu, Gunawan Saleh, Jumaidi Gersang. Hadir, Bu. Ya, Ibu tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Ya, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video motivasi ya. Siapa tahu dengan adanya kalian nonton video, kalian akan termotivasi. Tanpa membawa budaya berlangsung menceritakan semua masalahnya, bahwa bicara dengan bersama lalu yang lebih lebih baik dan meminta anak menjadi mengambil sebelah baik. Barulah satu baik itu benar-benar bagian kesalahan. Coba minum ini dan akan begitu. Coba ambil baik dari orang itu dan minumlah. Saat si pemuda merebut air itu sudah banyak dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang sangat tinggi. Sampainya di sana, bahwa itu kembali mengamalkan merebut baik dari orang itu dan dengan membawa kayu yang menangkapnya. Coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Saat si pemuda merebut air itu, maka berkata lagi, bagaimana rasanya? Sedap, sahut si pemuda. Apakah kamu merasakan pahit dalam air itu? Tanya Parwa itu. Tidak, sahut pemuda. Parwa itu tertawa. Setelah kalian tadi nonton tayangan video tersebut, kira-kira pesan apa yang dapat kalian petik dari tayangan video tadi? Siapa yang bisa?
Ya, Fidel silakan. Pesan yang dapat petik dalam video tersebut adalah dalam menghadapi segala masalah kita harus berpikir positif, bahwa di balik masalah yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Ya, baik, terima kasih Fidel. Jadi apapun ujian atau cobaan yang diberikan untuk kita, senantiasa kita harus berpikir positif, ya, karena pasti dibalik dari musibah yang kita hadapi ada hikmahnya. Ya, anak ya. Ya, baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan materi kita pada pertemuan minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat membahas tentang apa? Saya Bu, Ya, materi pertemuan minggu lalu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. ya, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu menjelaskan pengertian daripada khutbah? Ya, silakan. Khutbah secara bahasa yaitu memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, sholat Idul Adha. Sedangkan secara istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat atau rukun tertentu. Ya, baik, terima kasih. Benar sekali ya. Itu adalah pengertian daripada khutbah. Nah, siapa yang tahu pengertian daripada tabligh? Oh, Ratna lagi. Silakan Ratna. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau bagi untuk diketahui dan diamalkan tersebut. Ya, baik, terima kasih Ratna. Benar sekali ya. Itu adalah pengertian daripada tabligh. Yang berikut adalah pengertian dakwah. Ya, ambil lagi, silakan. Dakwah secara bahasa berarti memanggil, menyeru atau mengajak pada sesuatu hal. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan perbuatan. Ya, benar sekali. Itu adalah pengertian daripada dakwah. Nah, jadi pengertian daripada khutbah, tabligh dan dakwah itu maknanya hampir sama ya, yaitu menyampaikan pesan kepada seseorang atau kepada orang lain lebih dari satu orang. Ya, demikian. Ibu lanjutkan. Ya, baik anak-anak sekalian. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang berikut adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang berikut adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan benar. Yang berikut diharapkan kalian dapat menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan benar. Yang terakhir, diharapkan kalian dapat menjadikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati dengan baik dan benar. Nah, itulah anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah Ibu akan menayangkan sebuah
sebuah video terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Silakan menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ya? Iya. Sambil ada apa? Oh, bila kakak bermain ada makin sabar sih. Kita ke sana yuk dong. Oh iya, punya bagus-bagus tidak? Katakanlah juga yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau tidak mengisi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi udah izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dong. Hei dong, aku di sini. Mana perpustakaan kelilinnya? Lihat, sudah kami kunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi untuk baca buku-bukunya. Ayo, ada juga. Benar kan dong, bukunya bagus-bagus. Iya, saya mau baca buku petualangan ah. Biar dulu jadi lebih berani. Oh, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Ah, masa sih? Maksudnya kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Oh, aku jadi bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang baca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mana tidak masuk Islam? Baiklah, kakak jelaskannya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Namanya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, baiklah, lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Nah, baik anak-anak sekalian, kalian sudah nonton tayangan video tersebut tadi. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan video tersebut, kira-kira masalah apa atau pertanyaan apa yang muncul? Siapa yang bisa membuat pertanyaan atau merumuskan masalah? Ya, Apa isi kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil pada zaman sekarang masih terjaga keasliannya tidak? ya, baik. Terima kasih. Ada teman kalian, Fahrul, menanyakan bahwa apakah isi kitab terdahulu seperti Injil, Zabur, dan Taurat itu keasliannya masih terjaga sampai sekarang? Nah, itu pertanyaan ya, yang pertama. Ada lagi yang bisa membuat pertanyaan? Ya, silakan. Kitab apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keasliannya masih terjaga sampai saat ini? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik. Pertanyaan kedua adalah kitab apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keasliannya masih terjaga sampai saat ini? Nah, ada dua pertanyaan dari teman kalian, tetapi nanti kita jawab selesai diskusi, ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Baik, Ibu lanjutkan. Ibu akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Namun
masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu. Ibu akan bagikan LKPD setiap kelompoknya, yang mana di dalam LKPD ini terdapat soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian nanti diskusikan atau kerjakan secara kelompok dengan anggota kelompoknya. Ya. Silakan yang ibu sudah bagi boleh dikerjakan. Kerja kelompok, yang namanya kerja kelompok berarti didiskusikan dengan kelompoknya, jangan kerja sendiri. Silakan yang sudah ibu bagi LKPD-nya boleh mulai dikerjakan. Ketika kalian sudah membuka, melihat apa yang ada di dalam LKPD, apa yang ada di dalam materi yang dibagikan Ibu, sekiranya kalau mengalami masalah atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Dan apabila di dalam handout atau materi yang Ibu bagikan tidak ada penuntutan jawaban, kalian boleh memakai HP kalian untuk mencari informasi atau jawaban dari internet. Ya. Silakan diaktifkan internetnya untuk mencari jawaban atau informasi terkait soal-soal atau pertanyaan yang ada di LKPD. ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu panggil ya, panggil saja, siap saja ya. Ya, ibu panggil mulai dari kelompok 1 saja. Silakan kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh kami kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh saya dan teman-teman. Tuliskan dalil nafi iman kepada kitab Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Quran surat Al-Baqarah ayat 4, Quran surat An-Nisa ayat 136, Quran surat Al-Ras ayat 43. Tuliskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Peduli kepada orang lain, saling menasihati. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang mau dimakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan dari hasil diskusinya atau menanyakan? Ada pertanyaan? Dari kelompok lain tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempraktekkan atau mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dibacakan oleh pengantar. Tuliskan pengertian iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah adalah iman artinya percaya dan yakin. Iman kepada Allah artinya percayai meyakini bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya adalah hak, benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tuliskan dalil nabi dalam tuliskan dalil nabi iman kepada kitab Allah. Dalil nabi iman kepada kitab Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Quran surat Al-Baqarah ayat 4, Quran surat An-Nisa ayat 126, Quran surat Al-Ras ayat 43. Tuliskan kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain mungkin ada pertanyaan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2, silakan. Ada tidak? Sudah ada kelompok 1? Ada. Kelompok 4? Yang menjawab surat. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti kalian sudah jelas, sudah paham apa yang disampaikan teman kalian dari kelompok 2. Mari kita beri aplaus sama-sama. Silakan kelompok 2 kembali di tempat.
Berikutnya adalah kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 mengajukan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya kepada semua. Tuliskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya atau utusannya, dan mempercayai atau meyakini bahwa seluruh kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya adalah hak atau benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tuliskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. 1. Peduli kepada orang lain. 2. Saling menyesemani. Berikutnya dari presentasi ini terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil diskusi. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan atau menanggapi hasil diskusi dari teman kalian kelompok 3? Sudah jelas? Tidak ada? Ya baik, mari kita beri aplaus sama-sama. Silakan dulu kelompok 3. Ya, yang terakhir giliran kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membaca isi materi kami yang dibaca oleh teman saya, Jumanji. Iman artinya percaya dan yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul atau utusannya. Tuliskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Peduli kepada orang lain. 2. Saling menasihati. Baik, dan isi materi kami. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik aplaus dulu. Nah, sebelum mereka duduk, Ibu mau bertanya kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari hasil diskusinya? Ada? Yang di belakang kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi sudah jelas ya? Kalau tidak ada, Ibu persilakan duduk kembali kelompok 4. Nah, saatnya kita akan menjawab
adalah keasliannya adalah kitab suci Al-Quran, di mana kitab Al-Quran diturunkan kepada umat manusia dari zaman ke zaman yang sampai saat ini dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Ya, baik, terima kasih. Ya, benar ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan kedua. Bahwa kita sebagai umat Islam harus meyakini atau percaya keberadaan daripada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Jadi kita harus percaya, yakin. Tetapi kitab terdahulu itu disempurnakan oleh Al-Quran. Atau bisa juga disebut bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, yang mana sampai saat ini kita masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya anak ya? Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul atau utusannya. Yang berikut, iman kepada kitab-kitab Allah berarti juga mempercayai, meyakini bahwa seluruh kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya adalah hak atau benar dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berikut adalah tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lainnya. Nah, Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dipelajari, dipahami, dan dipedomani ajarannya, serta terjaga keasliannya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk kaum pada masanya, diketahui sejarahnya, dan hanya diyakini keberadaannya, serta kitab yang asli itu sulit sekali dilacak keberadaannya. Nah, demikian anak-anak sedikit penjelasan dari Ibu terkait materi kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya mari kita menyimpulkan, atau siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini terkait kitab-kitab Allah. Ya, Sadila silakan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Nah, ada 4 kitab Allah, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Terima kasih ya, Sadila. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan tentang pengertian iman? Saya Bu, Ya, Pak Rum, silakan. pengertian iman artinya mempercayai kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya atau utusannya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagikan soal post test. Nah, di mana soal ini gunanya untuk mengukur sejauh mana kalian mempelajari atau paham tentang materi yang baru saja kita pelajari. Ya.
sudah selesai, silakan dikumpul. Sudah semua? Ya, baik. Kalau sudah semua, Ibu mau tahu apakah kalian tadi dari awal sampai akhir mengikuti pelajaran hari ini senang? Senang, Bu. Apakah ada yang tidak jelas atau kurang dipahami dari materi hari ini? Jelas. Jelas semua ya? Jelas. Nah, kalau soal Ibu dalam menyampaikan materi, apakah terlalu cepat atau lambat? Tidak ya? Bisa diterima ya? Bisa. Nah, bisa nggak kekurangannya apa dari Ibu? Kelebihan apa dari Ibu supaya kedepannya Ibu perbaiki lebih bagus lagi gitu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu persilahkan Ratna untuk memimpin doa. Silakan Ratna. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ratna. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum